Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari. Saya dari mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi PGSD semester 1. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu menjelaskan seluruh proyek yang telah saya kerjakan. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama yang menjadi petunjuk dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Untuk memahami makna dan penerapannya perlu dalam penafsiran. Menurut ajaran Muslim, manusia diciptakan dengan tujuan jelas. Penciptaan manusia bukanlah hal yang kebetulan, melainkan rencana dari Allah. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dari mulai kegiatan ibadah, muamalah, hingga akidah. Contoh penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dalam berkegiatan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Contoh muamalahnya seperti hukum perkawinan, hukum jual beli, dan hukum warisan. Hal tersebut sudah diatur dalam kitab suci Al-Quran. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Ada beberapa peran hadis dalam Islam, yaitu salah satunya sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran dan sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti etika, moral, dan hubungan sosial. Sedangkan qiyas adalah suatu usaha yang ditempuh oleh mujtahid atau mujtahidin untuk menentukan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian, qiyas bukanlah sumber nilai dan norma dalam Islam, melainkan suatu metode atau cara yang dapat ditempuh. Pada jurnal mingguan ini, saya telah menerapkan keimanan dan ketakwaan ataupun pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membangun etika dan akhlak saya dengan baik. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah menjalankan kewajiban saya sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Selain menjalankan sholat 5 waktu, saya juga melaksanakan kesunahannya. Adapun kesunahan yang saya lakukan adalah menjalankan sholat sunnah duha sebelum berangkat kuliah dan melaksanakan sholat hajat pada malam harinya. Selain itu, saya juga membaca kitab suci Al-Quran. Adapun surat yang saya baca dalam surat Yasin, Al-Muluk, dan Waqiah, serta menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menghindari larangan serta menjalankan perintahnya. Saat di kampus, saya telah menerapkan kejujuran dalam akademik, yaitu tidak berplagiasi ataupun mencontek jawaban dari teman saya. Saya telah membangun etika dan akhlak saya dengan baik, yaitu bersikap sopan dan baik terhadap teman maupun dosen. Selanjutnya adalah menyebarkan pesan-pesan yang terkait dengan etika dan moral melalui poster. Berikut adalah posternya. Jujur adalah suatu hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jujur, hidup akan lebih tenang dan hidup akan lebih nyaman. Jadi, jangan pernah merasa takut untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu sulit. Yang selanjutnya adalah bersikap empati terhadap teman, berbagi pengetahuan, dan memberi bantuan teman kita yang sedang kesulitan dalam belajar adalah suatu hal yang mulia. Tetapi, jangan beri jawaban kita terhadap teman kita. Ajak teman kita untuk berpikir bersama dan belajar bersama. Pada proyek 5 ini membuat poster ilustrasi terdapat gambar tokoh ilmuwan muslim. Berikut adalah posternya. Pada poster tersebut terdapat gambar tokoh ilmuwan muslim yang bernama Bapak Ibnu Sina atau dianggap sebagai bapak kedokteran. Pada poster tersebut menggambarkan Bapak Ibnu Sina sering mengenakan pakaian tradisional Islam, yaitu menggunakan jubah panjang. Saat posisi sedang menulis, hal tersebut menggambarkan aktivitas ilmuwan dan filosofinya dalam menulis buku-buku penting. Secara keseluruhan, elemen visual Ibnu Sina menggambarkan sosok ilmuwan yang cerdas serta berpakaian hormat sesuai dengan tradisinya. Saat sedang menulis, hal tersebut juga menunjukkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Pada kontribusinya, Bapak Ibnu Sina sering dianggap sebagai bapak kedokteran modern karena karya monumentalnya yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Buku ini berisi tentang diagnosis pengobatan. Ia juga menulis tentang konsep penyakit menular dan pentingnya menjaga kebersihan. Pada gambar selanjutnya terdapat gambar tokoh ilmuwan muslim yang bernama Bapak Al-Khawarizmi atau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Pada poster tersebut menggambarkan Bapak Al-Khawarizmi mengenakan pakaian tradisional muslim pada masa itu. Pada simbol angka dan rumus mencerminkan perannya dalam menciptakan sistem aljabar dan penggunaan angka 0. Pada elemen globe, rumus matematika dan abacus menggambarkan kontribusinya dalam matematika dan geografi. Pada kontribusinya, Bapak Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar karena karya terkenalnya yaitu Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mutaqabalah. Buku tersebut berisi tentang dasar aljabar modern dan penyelesaian persamaan. Beliau juga mempopulerkan penggunaan angka 0 dalam sistem bilangan, serta membantu pembuatan peta bumi yang akurat dan penelitian astronomi.